Perkenalkan, nama saya Fayar Ardana Surya, NIM 18050754042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume peraturan dan tata kelola kesehatan dan keselamatan kerja menurut 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Peraturan Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012. Terus yang terakhir, ISO 45001 Tahun 2018. Zero accident require 100% commitment to safety. Jadi dalam sebuah pekerjaan, apalagi di bidang perusahaan, di mana ketika kita menginginkan zero accident, tidak ada satupun kecelakaan kerja, maka kita harus 100% komitmen kepada sebuah keamanan. Kenapa kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja kemungkinannya bisa saja kecil, tapi akan selalu ada. Maka dari itu, perlu yang adanya peraturan yang mengatur tentang keselamatan kerja dari bidang kerja atau tempat kerja, maupun baik di darat, di permukaan air, di dalam air, di udara, ataupun di dalam tanah. Serta peraturan tentang keselamatan kerja sebaiknya tidak hanya dibuat, namun juga harus dipahami dan dipelajari demi kesehatan lingkungan kerja. Pengertian tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 berbunyi, tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Adapun ruang lingkupnya sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 2, Bab 2 Pasal 2 adalah segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi di sini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 menjelaskan yang pertama untuk tempat kerja, yaitu segala tempat, ruangan ataupun lapangan yang dimana baik di dalam tanah, di permukaan air, seperti yang pada Pasal 2 yang masih berada di dalam kekuasaan hukum Republik Indonesia. Untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sudah pasti. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Untuk dasar hukum terkait, yaitu yang pertama, pasal-pasal 5, 20, dan 27 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal-pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 2912. Untuk syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja sendiri, yaitu di mana syarat-syarat yang memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengelolaan, dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengisian, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya, dan keselamatan umum. Jadi di sini syarat-syarat ketiga sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lalu untuk pengawasan dan pembinaan sendiri, pada pengawasan sendiri, direktur menjadi pelaksana umum terhadap undang-undang ini, dan juga sudah menjadi wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas, dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang ini. Hal-hal tersebut sudah tercantum pada Pasal 5. Untuk pembinaan sendiri, sudah menjadi tugas pengurus seperti yang dimaksud pada Pasal 9, untuk membina setiap tenaga kerja baru agar memahami apa itu K3
dan dapat menjamin kelayakan tenaga kerja baru dan pemahaman K3. Lalu yang selanjutnya, pelaksanaan dan pelanggaran. Peraturan pelaksanaan sudah tercantum pada bab 10 pasal 14, di mana pengurus diwajibkan melaksanakan segala bentuk persiapan dan kesiapan K3 pada lingkungan kerja dan memberikan pemahaman tersebut kepada seluruh pekerja di dalam lingkungan kerja tadi. Jadi di sini pengurus yang dimaksud juga termasuk direktur yang berada di satu perusahaan tersebut, di mana sudah kewajiban mereka untuk melaksanakan segala bentuk persiapan dan kesiapan K3 pada lingkungan kerja. Adapun sanksi jika melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut. Sanksi berikut diberikan ketika hal-hal yang sudah tercantum pada undang-undang tidak dilaksanakan oleh pengurus dan serta direktur yang terkait tadi. Adapun sanksinya yaitu 1. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Dasar-dasar K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, tujuan K3 sendiri. Yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Lalu pengertian dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa pelaksanaan pencegahan dilaksanakan oleh pengusaha atau dalam hal ini yaitu pengurus pada suatu perusahaan harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 kesehatan keselamatan kerja agar menghindari kecelakaan kerja. Jadi di sini prinsip dasar pencegahan yaitu dilakukan suatu tinjauan awal bagaimana prinsip kerja K3 yang sudah terjadi di perusahaan tersebut dilakukan, ditinjau ulang lagi. Terus yang kedua, dalam tahap pencegahan kesehatan atau gangguan kesehatan yang terjadi selama kecelakaan kerja, dalam ini cara mencegah terjadinya gangguan kesehatan, maka harus dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam hal ini setiap pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut mempunyai potensi terjadinya bahaya tinggi juga harus diperiksa terlebih dahulu pekerja tersebut apakah aman dari segala penyakit atau gangguan lain yang menyertai. Lalu sistem manajemen K3 mencakupi hal-hal yang meliputi 1. Kebijakan K3, 2. Perencanaan K3, 3. Pelaksanaan K3, 4. Evaluasi K3, dan 5. Perbaikan K3. Kebijakan dan perencanaan K3 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012, kebijakan K3 telah tertuang pada Pasal 6 Ayat 1, di mana dalam tahap penyusunan kebijakan K3 harus memuat yang namanya identifikasi potensi bahaya, perbaikan dan penerapan K3, pelaporan, kompensasi, penilaian, dan meningkatkan kinerja manajemen K3. Lalu untuk perencanaan K3 sendiri, pengusaha atau yang dimaksud pengurus tadi atau direktur tadi menyusun rencana K3 berdasarkan 1. Setelah dilakukan tinjauan awal akan muncul yaitu hasil telah awal. Lalu yang kedua, diidentifikasi potensi bahaya yang menyertai pada tinjauan
awal tadi, hasil dari tadi. Yang ketiga, lalu disamakan atau menyamakan atau mencari referensi dari peraturan perundang-undangan yang ada dan persyaratan lainnya, apakah bisa dilakukan perencanaan ketiga ini. Lalu yang keempat, yaitu sudah jelas sumber daya yang dimiliki juga harus memadai dengan kebijakan dan perencanaan ketiga. Untuk pelaksanaan ketiga sendiri, yang pertama, tindakan pengendalian. Yang kedua, perancangan dan rekayasa. Yang ketiga, prosedur dan instruksi kerja. Yang keempat, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, pembelian atau pengadaan barang dan jasa. Yang keenam, produk akhir. Yang ketujuh, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan, dan bencana industri. Yang kedelapan, rencana dan pemulihan keadaan darurat. Lalu untuk evaluasi K3 dan perbaikan. Beberapa tahapan evaluasi K3 pada sebuah perusahaan meliputi: yang pertama, pemeriksaan. Ketika ada sebuah sistem yang mengalami kegagalan, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah ada kesalahan di dalamnya. Yang kedua, yaitu pengujian. Dalam hal ini, hal-hal yang salah tadi diuji ulang, apakah termasuk sebuah kesalahan sistem ataupun faktor eksternal lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengukuran, di mana pengukuran sendiri yaitu mengukur batas-batas yang ada untuk menanggulangi kesalahan sistem tersebut. Yang kedua, setelah tahapan evaluasi K3 pada perusahaan yaitu audit internal SM3K. Perbaikan K3 sendiri akan dilakukan atas beberapa pertimbangan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran, untuk melakukan tahapan perbaikan K3 ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Yang pertama, perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Yang ketiga, perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Yang keempat, perubahan struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi termasuk epidemiologi. Yang keenam, hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketujuh, adanya pelaporan. Yang kedelapan, adanya saran dari pekerja atau buruh. Untuk menutup presentasi hari ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menjadi dasar perundang-undangan sebagai landasan pada peraturan K3 yang dapat diterapkan pada perusahaan, yang juga dapat memberikan kelembagaan K3 yang sudah cukup untuk memadai para ahli K3 di dalam perusahaan. Berkaitan dengan yang ada saat ini, pengenalan undang-undang tentang keselamatan kerja dan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalamnya dapat dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang melibatkan karyawan di dalamnya agar menjadi pengetahuan umum dalam menjalankan sebuah perusahaan dan dapat menerapkan peraturan ini agar tercipta kondisi lingkungan yang aman dan nyaman dalam sebuah pekerjaan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.